hari ini itu adalah hari dimana 100 ekor ayam akan masuk lagi, dan ini adalah periode 2 atau periode kedua dari pemeliharaan broiler yang ada di kandang Urban Poultry. Nah, ini kita percobaan kedua. Jadi kali ini gue akan bagiin tips-tipsnya dan apa aja sih yang dilakuin untuk check in dan segala macam perawatannya, manajemen kandang dan sebagainya di periode kedua ini. Nah, jadi mungkin kedepannya akan banyak share video lagi tentang peternakan khususnya di ayam broiler ini, karena masa pemeliharaan 30 hari dan gue akan coba untuk ngebagiin setiap hari step-stepnya kepada teman-teman semua. Nah, jadi untuk hari pertama atau hari 0 ya, sebelum mereka masuk, jadi kita siapin dulu tempatnya atau kandangnya. Nah, ini istilahnya brooder atau semi brooder ya, karena nggak ditutup atau nggak kalau misal teman-teman tahu dibuat kayak ada seng-seng itu. Nah, itu bisa juga, tapi ini karena kandangnya kita buat tipe yang berbeda, jadi perlakuannya juga bisa berbeda aja. Intinya suhu dan kelembapan dan anginnya tidak langsung masuk seperti itu. Nah, jadi di bawahnya itu udah ada sekam. Jadi di bawah ini sekam semua ya teman-teman. Sekam, habis itu dilapisin sama koran. Dan udah ada kita siapin tempat makannya dan nipelnya untuk minumnya. Nah, nanti tinggi nipelnya disesuaikan ya, kurang lebih 10-15 cm seperti itu. Nah, kenapa harus dikasih koran? Karena anak ayam itu masih belum bisa ngebedain ya. Kita artikan belum bisa ngebedain antara pakan ya sama sekamnya. Jadi takutnya sekamnya termakan, akhirnya bisa merusak pencernaan dari ayamnya tersebut gitu, karena kan masih belum ngerti gitu ya, dan juga pencernaannya masih belum kuat seperti itu. Jadi itu dia perlakuan untuk sebelum masa masuk broiler. Jadi kita siapin dulu nih, insya Allah hari ini bakalan masuk juga. Dan jangan lupa juga lampu pemanasnya ya teman-teman, pemanasnya dipersiapkan juga untuk menghangatkan dari anak-anak ayam tersebut. Nah, ini mungkin ada 2 ya, karena sesuai dengan tempat teman-teman aja. Jadi kalau misalnya tempatnya lebar ya disesuaikan, kalau misalnya tempatnya sempit ya 1 aja juga mungkin bisa seperti itu. Dan tingginya disesuaikan nanti, dan kita coba nanti pakai ada termometernya seperti itu. Oke, nah sekarang bibitnya udah datang dan di sini masih disegel. Nah, kita pakai bibit dari Coron Pokpan 707. Udah umum sih, biasa dipakai peternak, dan ada beberapa variasi lainnya ya dari strain atau bibitnya. Nah, jadi kita coba buka dulu sekarang. Ini masih di segel SNI-nya gitu ya. Nah, ini ada ininya. Jadi dibuat di ininya hari ini 17 November CP707, DOC pada daging 100 tambah 1%, jadi sekitar 1 atau 2 ekor. Terus resiko transportasinya itu ya sama 37 gram rata-ratanya seperti itu. Oke, nah kita buka. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Oke. Nah, jadi ini bibit-bibitnya ya. Alhamdulillah. Gak ada yang mati ya. Oke. Aman. Dan kebetulan harinya lagi cerah. Semoga aja nggak apa-apa ya. Dan kita udah siapin juga makan dan minumnya. Tinggal nanti kita hitung berapa ekor ini semua untuk memastikan ya. Jadi awal ini misalnya 100 atau 101 atau 102 seperti itu. Nah, ini ada yang agak sedikit lemas ya. Oke, nah kita bisa ngelihat dulu penilainya ya. Jadi kayak misalnya gini, kakinya nggak kering itu kayak dia kurus gitu, lalu matanya cerah. Terus ini kelihatannya pejantan ya, udah keluar juga ininya. Dan ininya bersih. Kelakanya ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa nilai lagi, misalnya kita ambil lagi nih ya, besar. Nah, seperti itu, matanya bersih. Kakinya juga tidak dehidrasi atau kering. Buburnya juga bersih. Seperti itu ya.
Oke, nah nanti kita akan hitung dulu dan masukin barang-barang. Oke, alhamdulillah jadi semuanya udah masuk. Dan totalnya ada 101 ekor ya, karena tadi jaminan kurinya 1%. Biasanya sih 2% ya, jadi mungkin bisa berubah ya, baru belajar juga mungkin seperti itu, karena jumlahnya juga sedikit ya. Nah, ini ada 101 ekor, jadi pakannya disebar dulu, seperti itu teman-teman, supaya dia belajar untuk makan dan nanti tahu tempat makannya di mana. Dan untuk tempat minumnya, nipelnya itu sengaja udah dipancing dulu. Nah, jadi dia udah mulai belajar, nanti dia ketuk-ketuk itu, dan akhirnya nanti bisa menghasilkan belajar gitu ya, cara minumnya lewat situ, seperti itu. Nah, ini yang lainnya juga ada yang lagi tidur, ada yang lagi di sini tuh semua. Halo. Nah, seperti itu. Jadi kita akan bagikan. Nah, sekarang tanggal 17 hari Selasa. Jadi kedepannya nanti akan kita share satu per satu, hari per hari, apa aja sih perlakuannya, seperti itu juga vaksinasinya. Wah, ada yang keluar nih. Oke, masuk lagi. Ya, nah ini jadi mereka ada yang lari-larian dan segala macamnya seperti itu ya. Oh, ini suhunya sangat tinggi sekali sebenarnya, 35 derajat Celcius sampai 33 ya, kurang lebih segitu. Dan sebenarnya nggak bagus untuk ayam karena standarnya itu di angka 32 untuk umur hari pertama. Nah, makanya jadi nggak dihidupin lampunya, jadi ya nggak masalah, menyesuaikan aja gitu ya. Nah, itu dia lagi belajar minum ya, jadi sama-sama gitu. Oh, tertarik dan akhirnya bisa gitu. Nah, kalau udah kayak gitu kita udah pastiin bahwa yang lain juga udah bisa belajar dari dia, seperti itu teoritisnya. Oke, nah teman-teman, sekarang udah malam dan suhunya ini 28, udah kelihatan ya, 28,2 sama 29,1. Nah, ini dia ayam-ayamnya udah kelihatan lebih mengumpul di bawah lampu, karena memang cukup nggak dingin sih, cuman cukup sejuk ya, tapi mereka tetap berkumpul di bawah lampu supaya lebih hangat. Nah, jadi mereka udah mulai makan, dan ini saya kasih tadi 1,5 kilo belum habis untuk hari pertama. Dan mereka tuh lagi pada belajar juga untuk minum dari nipel ya, masih pada kepo-kepo, jadi rame-ramean gitu. Nah, seperti itu untuk hari pertama. Besok kita akan update lagi apa aja sih yang diperlakukan dan bagaimana kondisi dari broilernya. Oke. Sampai jumpa di hari kedua. Dadah.